Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di tahun 2022. Kita boleh berjumpa kembali dengan persekutuan usia indah yang berapa lama yang lalu kita sudah libur selama 2 minggu atau 2 Kamisan, dan boleh bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali menikmati persekutuan usia indah pada hari ini. Opa Oma, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tahun 2022 kita akan menapaki hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sepanjang tahun 2022. Tetapi kita tidak tahu akan apa yang terjadi di depan kita. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang akan memimpin perjalanan kehidupan kita semua di tahun 2022 ini. Dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak lepas daripadanya. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dari pujian PKJ 241. Tak kutaukan hari esok. Dalam masa
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan, penyertaan, dan berkat-Mu, sehingga kami boleh melewati tahun 2021 dan melangkah memasuki tahun 2022 ini dalam anugerah kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, mohon siapkan dan buka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Emeritus Roni Setiamurti. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami alaskan. Amin. Oma Opa, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamurti dengan tema panutan di tengah keluarga. Sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Shalom Opa Oma. Bersyukur kita bertemu lagi di persekutuan perdana atau pertama di tahun 2022. Sebelumnya, bagi Opa Oma yang belum saya sapa dengan ucapan selamat tahun baru, saat ini saya dan Ibu Diana mengucapkan kepada Opa dan Oma dan semua saudara-saudara selamat tahun baru 2022. Kiranya harapan kita selalu kita berada di dalam perlindungan Tuhan ya. Dan di dalam persekutuan pertama tahun 2022 ini, kita akan mulai dengan suatu tema yang cukup indah dan bahkan saya pikir ini menjadi suatu dorongan semangat kita selama tahun 2022 untuk kita lakukan dengan baik. Temanya adalah panutan dalam keluarga. Ya, ini yang akan memungkinkan kita nanti di dalam perenungan kita, apa sih yang kita harus lakukan sebagai orang yang sudah lanjut usia, sebagai opa, sebagai oma, sebagai emak, engkong, eyang. Apa yang harus kita perbuat agar supaya kita bisa menjadi panutan, teladan di dalam keluarga. Ya, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kami sepanjang tahun 2021 dan pada tahun ini, di tahun 2022, kami boleh kembali disapa oleh Tuhan dalam persekutuan usia indah. Sehingga melalui sapaan-Mu itu, kami semua dikuatkan dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Untuk itu, jikalau sebentar firman Tuhan mau menyapa kami memohon Tuhan selalu menyertai, membimbing kami, menolong kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dibukakan pikiran hati kami, diberikan kekuatan untuk dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dia sehingga sungguh-sungguh melalui firman Tuhan yang kami renungkan, kami mendapat berkat. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Opa Oma, dalam kaitan dengan tema kita, yaitu panutan dalam keluarga, bacaan firman Tuhan terambil dari surat Titus. Ya, surat Titus, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Titus 2 ayat 1 sampai 5. Akan saya bacakan untuk Opa dan Oma. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita bersyukur bahwa kita semua masih boleh disapa oleh firman Tuhan, dan biarlah kita bisa memelihara firman Tuhan ini dari hari ke hari, sehingga sungguh-sungguh kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema yang tadi sudah saya katakan, yang akan kita renungkan bersama, yaitu menjadi panutan dalam keluarga, maka bacaan kita sungguh mengena dengan apa yang akan kita renungkan, yaitu apa yang
ditulis oleh Titus tadi, ya. Di situ kita melihat bagaimana keseluruhan pasal yang ditulis oleh Titus itu berkenaan dengan apa yang dapat disebut sebagai karakter atau perilaku orang Kristen. Jadi apa yang ditulis itu seluruhnya dalam pasal 2 mau menekankan tentang bagaimana sih seharusnya kita berperilaku sebagai orang Kristen. Terkhusus buat kita akan mengambil perenungannya dari ayat-ayat yang tadi kita baca bersama, yaitu untuk orang-orang yang sudah tua, termasuk baik laki-laki yang sudah tua maupun perempuan yang sudah tua. Nah, khususnya bagi laki-laki yang sudah tua, di situ dikatakan bahwa mereka harus sederhana, katanya. Apa sih artinya dengan sederhana? Arti letterleknya, harafiahnya dari sederhana itu adalah mampu mengekang diri. Dia harus mampu menahan diri. Kenapa dia harus mampu menahan diri? Karena dari pengalaman hidupnya, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dari pengalamannya dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Begitu juga dia sudah belajar tentang kesenangan hidup itu sendiri. Melalui kesenangan yang dia inginkan, yang dia dapatkan, dia tahu apakah ini kesenangannya adalah yang dia dapatkan secara benar atau tidak benar. Nah, orang yang sudah tua pasti dia telah belajar bahwa kesenangan yang berlebihan, ya, yang dikatakanlah diumbar-umbar begitu, lebih mahal dari manfaat yang diperolehnya. Iyalah, kalau pada waktu mudanya dia mau senang-senang terus, nanti ternyata setelah dia sudah berusia lanjut, ada saja dampak dari kesenangan yang dulu dia hambur-hamburkan, yang tidak bisa ditahan-tahan. Nah, orang yang sederhana adalah orang yang dapat mengekang dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan mereka harus terhormat. Nah, apa tuh artinya terhormat? Apa berarti bahwa seorang laki-laki yang sudah tua selalu kalau ketemu harus ditunduk, harus kasih hormat? Apakah begitu? Justru artinya adalah pengertian dari terhormat itu menggambarkan perilaku yang serius, ya, karakter yang serius dengan cara, nah ini yang benar. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan yang dia lakukan itu benar. Jadi ada kata benarnya. Kata ini sebetulnya tidak menggambarkan sikap seorang yang suka merusak kebahagiaan orang lain. Ya, jadi dengan sikapnya ini dia justru membuat orang lain susah. Bukan seperti itu. Ya, kata ini justru menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dengan kelakuan baiknya justru menghargai orang lain. Ya, justru di situ kita bisa melihat bagaimana melalui perbuatannya orang-orang bisa melihat bagaimana dia mempunyai suatu persekutuan yang indah dengan Tuhannya. Ya, jadi orang-orang akhirnya menghormat dia, ya, karena persekutuannya dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah, nah ini penting, dia harus bijaksana. Benar, seorang yang sudah lanjut usianya, dia harus bijaksana. Nah, di sini dilukiskan tentang bagaimana seorang yang mempunyai pikirannya yang bisa dikendalikan untuk semuanya, untuk segala sesuatu. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia pikirkan dengan baik-baik,
dia renungkan, lalu dia mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, inilah seharusnya yang dimiliki oleh para orang tua, ya. Jadi sekali lagi, dia harus sederhana, lalu dia harus terhormat, dan dia harus bijaksana. Nah, kalau ketiganya ini digabungkan, maka berarti seorang yang sudah tua itu sudah harus belajar, ya, belajar tentang apa yang disebut daya tarik kehidupan. Ya, artinya di sini kalau ketiganya itu digabungkan, maka dia sudah dapat memberikan keteladanan. Ya. Coba kalau seandainya ketika dia sudah tua hidupnya sembrono, hidupnya sembarangan, mau seenaknya. Ya, karena dia mau menyamakan ketika dia hidup masih muda. Ya nggak bisa dong. Dan orang-orang melihat itu. Jadi saya teringat akan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya bahwa si buah yang jatuh itu punya sifat-sifat dari pohonnya. Ya. Jadi jikalau seorang yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka sebetulnya tidak jauh dari keturunannya, ya, dari keluarganya. Nah, ini bisa diartikan bagaimana pentingnya keteladanan itu bagi generasi tua, agar supaya generasi muda, baik anak maupun cucunya, bisa mengambil yang baik dari keteladanan orang tuanya, kakeknya. Jadi, ketika ketiga ciri ini tadi digabungkan, maka dalam bacaan kita, dia harus sehat, punya sesuatu yang sehat, ya, di dalam diri seorang lansia. Pertama, dia harus sehat imannya. Ya, imannya harus sehat. Jikalau dia hidup dekat dengan Kristus, maka pengalaman-pengalaman yang dia alami, waktu hidupnya ketika dia menata, ya, hari-harinya, maka di situ bisa kita lihat bagaimana hidup imannya, kehidupan imannya. Dan disinilah kita bisa melihat juga bagaimana seorang yang sehat imannya justru menunjukkan kerendahan hati, kesabaran, mengasihi. Coba kalau semuanya itu bisa menjadi teladan untuk generasi penerus, untuk generasi yang lebih muda. Indah, bukan? Nah, yang kedua, dia harus sehat dalam kasih. Boleh jadi ketika dia sudah tua, ada banyak hal yang dia rasakan tidak enak untuk dirinya. Mungkin dia hilang kepekaannya. Lalu kemudian dia seringkali mencari-cari kesalahan. Nah, kalau dia sehat dalam kasih, maka yang dia lakukan adalah justru dia semakin mengasihi. Dia menunjukkan cinta kasihnya kepada semua orang. Walaupun katakanlah dia ketika dalam usia tua hidupnya mapan, hidupnya baik, tapi karena dia memiliki kasih yang sehat, dia peduli ke yang lain. Dia care. Dia mau memperhatikan yang lain. Jadi, tadi sehat dalam iman, sehat dalam kasih, maka yang terakhir sehat dalam ketekunan, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita. Jadi, waktu ketika dari muda sampai sudah tua, maka dirinya ditempa, dilatih, diuji dengan berbagai pengalaman hidup dari tahun ke tahun. Nah, ketika dia dengan tekun mengatasi semua itu, tidak terpengaruh dengan segala hal yang buruk,
bahkan dia jadi semakin baik, semakin bijak, semakin rendah hati, semakin mengasihi, semakin menyayangi, maka disitulah kita bisa mengatakan dia sehat dalam ketekunan. Nah, itu untuk para opa-opa, ya, laki-laki yang sudah tua. Nah, sekarang bagaimana dengan perempuan yang tua? Bagaimana dengan yang oma-oma? Oh, penulis surat Titus juga nggak lupa tuh, ya. Di situ kan dikatakan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Ya. Nah, di sini dikatakan perempuan yang tua itu hidupnya beribadah. Itu adalah sebuah ciri atau karakter yang jelas. Mereka harus hidup sebagai orang yang beribadah. Artinya dalam kehidupan sehari-hari mereka harus bersikap seperti imam di dalam bait Allah. Artinya dia bisa mengatur keluarganya, anak mantu, cucunya, dan segalanya pun yang ada di dalam rumah tangganya. Bisa diajarkan tentang kasih Allah. Bagaimana mereka semua harus takut kepada Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana perempuan-perempuan yang sudah tua, oma-oma itu punya tugas yang cukup berat. Lalu dikatakan mereka seharusnya juga tidak boleh menyebarkan fitnah. Biasanya tuh kalau sudah tua dengar senang sekali punya cerita-cerita macam-macam ya. Dan tanpa disadari ceritanya yang dibawakan itu tanpa disadari seringkali menjelek-jelekan orang lain ya. Dan disinilah ada kecenderungan dari katakanlah perempuan-perempuan yang sudah lansia untuk terus membicarakan hal ini tanpa disadari. Yang dibicarakan justru yang buruk-buruk. Di dalam proses waktu kan kita nggak tahu apakah seseorang sudah berubah atau tidak sifatnya itu. Tapi karena terus dia bercerita, karena senangnya memang bercerita, maka kemungkinan itu kata-kata yang dikeluarkan adalah fitnahan. Nah, sekali lagi, jika kita tidak dapat menemukan hal yang baik pada diri seseorang, lebih baik kita tidak berkata-kata apapun tentang dirinya. Ya, Oma. Jadi, disinilah kita bisa menahan diri kita. Lalu kemudian dikatakan, perempuan-perempuan tua hendaklah mengajar dan melatih yang lebih muda. Ya, disinilah kita bisa melihat bagaimana pengalaman dari seorang oma bisa diwariskan, dibagikan kepada anak cucunya. Coba, ingat nggak bagaimana oma melatih mungkin anak perempuannya, putrinya, diajar masak, diajar menjahit, bahkan juga diajarkan tentang etika. Ya, bagaimana harus mereka memiliki karakter kelakuan yang baik di mata orang. Nah, sekali lagi, perempuan tua, oma, dan juga laki-laki tua, opa, juga diperhatikan oleh penulis Titus agar mereka mempunyai sikap dan karakter seorang Kristen. Nah, di sini kita melihat kembali bahwa inilah tugas kita sebagai orang Kristen untuk terus menggunakan pengalaman-pengalaman kita dari tahun ketika kita masih muda sampai sekarang kita sudah tua, untuk terus mendorong, untuk terus menuntun generasi-generasi yang lebih muda agar mereka melalui apa yang kita contohkan, apa yang kita teladankan, kita bisa menjadi panutan bagi generasi-generasi muda. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Kita diberikan kesempatan untuk memulainya. Mungkin di tahun 2022 ini kita sudah bisa melakukannya. Terlebih lagi di musim pandemi seperti ini, ketika kita tidak tahu harus melakukan pekerjaan apa, baiklah kita memberikan teladan kepada keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi panutan. Yang pertama adalah kita bisa bersikap sabar.
menghadapi pandemi COVID-19. Kita bisa mengajarkan kepada anak, mantu, cucu kita atau keluarga-keluarga kita yang lain agar mereka dengan tabah menghadapi itu. Sama dengan pengalaman-pengalaman yang mereka yang sudah berusia lanjut ini alami ketika dari muda sampai sudah tua. Sampai saat ini ketika mereka bisa berbagi kepada keluarganya, berbagi kepada penerus-penerus, generasi-generasi penerus, contoh-contoh yang diberikan. Semuanya itu baik. Semuanya itu berguna. Kalau kitanya juga tetap bisa mempertahankan kedekatan persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan ini. Sampai detik ini, biarlah apa yang kita dapatkan itu juga kita bisa bagikan ke orang lain. Semua hal yang baik, semua yang berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka pun boleh bisa menyambut berkat Tuhan. Nah, Opa Oma, mari sama-sama kita bisa menjadi panutan di dalam keluarga kita, ya. Kita bisa menjadi contoh yang baik ketika kita tetap bisa bersuka cita, tertawa, bergembira, menyanyi dan memuji Tuhan, mengajak keluarga kita, anak, mantu, cucu kita, siapapun kerabat-kerabat kita, untuk boleh memiliki sukacita yang kita miliki. Itu sudah bisa menjadi berkat tersendiri. Kiranya di tahun 2022 ini, kita semua, keluarga-keluarga, menjadi keluarga-keluarga yang tetap setia kepada Tuhan, patuh dan takut pada Tuhan. Karena apa? Karena yang muda-muda sudah melihat contoh yang baik di tengah-tengah keluarga, yaitu opa dan oma mereka, kakek dan nenek mereka, popo dan kungkung mereka, grandpa dan grandma mereka, yang tetap setia kepada Tuhan, yang penuh dengan sukacita, siap memasuki dan menjalani tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Opa Oma, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita dengan sungguh-sungguh sehati sepikir berdoa bagi teman-teman kita, juga bagi setiap situasi yang sekarang masih terus kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa di awal tahun 2022 ini Engkau masih mau menyapa kami dengan firman-Mu. Bahkan Engkau mau mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia. Kami boleh terus memberikan keteladanan yang baik, menjadi panutan di tengah keluarga. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada kami, menjernihkan pikiran hati kami, agar kami dengan sungguh-sungguh dapat melakukan yang terbaik. Kami saat ini juga mau berdoa bersama-sama sehati sepikir untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dalam berbagai persoalan kehidupan mereka, juga dalam kesehatan mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa bagi Oma Dediana, Oma Susi Wong, Oma Lili Murni, Oma Evi Wahyudi, Oma Ida Susanti, bahkan oma-oma yang lain yang saat ini juga masih terus bergumul di dalam kesehatannya, sehingga mereka seringkali mengalami gangguan di dalam proses kesehatan mereka. Bapa, kami memohon kiranya tangan Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Kami teringat pada Pak Budi Kosasih, pada Opa John Sine. Tuhan, Engkau juga yang mau menolong kedua saudara kami ini, kedua keluarga kekasih kami, sehingga mereka pun dapat segera dipulihkan, diberikan kekuatan dari Tuhan. Juga bagi opa-oma yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, mereka yang sedang mengalami pergumulan, jamahlah mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka sungguh boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan yang baru yang mereka peroleh dari Tuhan. Saat ini juga kami mau bersyukur kepada saudara-saudara kami yang boleh merayakan hari ulang tahunnya di bulan Desember yang lalu. Kami teringat
pada Ibu Christine yang berulang tahun pada tanggal 19 Desember, Uma Wawi pada tanggal 20 Desember, Ibu Sheila tanggal 20 Desember, Pak Endang tanggal 22 Desember, Ibu Diana tanggal 22 Desember, begitu juga Bu Teti Irianto tanggal 30 Desember, dan Ibu Suwu tanggal 31 Desember. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau telah menyertai mereka 1 tahun lamanya sehingga mereka boleh menyambut anugerah kasih sayang Tuhan. Untuk itu kami berdoa Engkau juga terus menjaga dan melindungi mereka, memberkati mereka, terlebih ketika mereka bersama-sama memasuki tahun 2022 ini. Biarlah anugerah Tuhan yang mereka dapatkan di tahun 2021 juga mereka dapat nikmati di tahun 2022 ini karena pertolongan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa bagi pembangunan gedung gereja yang masih terus berproses. Kiranya tangan Tuhan tetap menyertai sehingga pada saatnya nanti rumah ibadah boleh hadir di tengah-tengah umat-Mu dan kami dapat beribadah di dalamnya. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden serta para menteri. Kami berdoa kiranya mereka tetap diberikan hikmat dari Tuhan menghadapi berbagai persoalan yang masih terus mendera bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang terkena musibah di mana-mana tempat. Tuhan, Engkau juga yang menguatkan mereka, menolong dan menghibur mereka. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa bagi persekutuan Komisi Dewasa Seksi Usia Indah ini. Kami berdoa bagi para pembinanya, bagi para pengurusnya, sehingga semuanya tetap dengan pertolongan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terimalah ya Tuhan doa kami, karena kami alaskan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namanya kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah, Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Biarlah ya apa yang kita sudah dapatkan, perenungan kita pada saat ini melalui persekutuan kita bisa menjadi bekal untuk kita menjalani hari-hari kita. Dan kita boleh terus bersyukur ya bahwa kesempatan yang diberikan, dan jangan lupa nanti kita juga akan sama-sama mulai dengan ibadah onsite, artinya kita beribadah di tempat ya. Tapi cuma terbatas, nggak banyak sih. Tapi bersyukur untuk itu ya. Kita mulai pelan-pelan, kita mulai lagi membuka semua kesempatan, dan pada saatnya nanti kita bisa beribadah dengan penuh sukacita. Nah, upah-upah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita sudah terima, biarlah itu menjadi bekal buat kita menjalani hari-hari kita di tahun 2022 ini. Dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Opa Oma dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.